Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel YouTube IB Ministry ini. Kami berharap saudara-saudara senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Judika tanggal 6 April tahun 2025. Adapun nats khotbah kita adalah Lukas pasal 7 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-50. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekana dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita dimaafkan oleh seseorang atau diampuni oleh seseorang? Bagaimana rasanya? Lega, sukacita, dan terasa bahagia, bukan? Semakin besar pengampunan yang diberikan kepada kita, tentunya kita semakin bersukacita. Dan seharusnya kasih yang kita miliki semakin besar. Saudara-saudara, pengampunan tidak merubah masa lalu, tetapi memperbesar masa depan. Jadi mengampuni berorientasi pada masa depan, bukan pada masa lalu. Jadi pengampunan bukanlah tentang melupakan, tetapi tentang melepaskan beban yang membelenggu hati kita. Sesungguhnya kalau kita tidak mampu mengampuni, maka ada banyak beban di dalam hati kita. Jadi pengampunan itu senantiasa membuat kita bersukacita dan membuat orang yang kita ampuni juga bersukacita. Khotbah kita ini temanya yang ditetapkan kepada kita adalah dosamu telah diampuni. Kita melihat pada bagian ini sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai dua orang yang berhutang kepada seorang pemberi pinjaman. Salah satunya berhutang 500 dinar tadi, satu lagi berhutang 50 dinar. Namun keduanya tidak mampu membayar. Pemberi pinjaman itu mengampuni mereka berdua. Yesus kemudian mengajukan pertanyaan kepada Simon,
tentang siapa yang akan lebih mengasihi pemberi pinjaman tersebut. Dan Simon menjawab bahwa orang yang diampuni lebih banyak atau yang berhutang lebih banyak akan lebih mengasihi. Saudara-saudara, melalui khotbah kita ini akan mengajarkan kepada kita tentang pengampunan. Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajarkan sebuah prinsip yang dalam tentang pengampunan. Pengampunan membawa kasih yang besar. Dalam perumpamaan ini, dua orang berhutang kepada seorang pemberi pinjaman. Perbedaan jumlah hutang mencerminkan keadaan dosa manusia. Satu orang memiliki banyak dosa, sementara yang lain memiliki sedikit dosa. Namun keduanya tidak bisa membayar, dan pemberi pinjaman mengampuni mereka. Saudara-saudara, bisa kita bayangkan ada yang memiliki dua teman. Satunya berhutang kepadanya sejumlah besar uang, sementara yang lain hanya sedikit. Jika Anda mengampuni keduanya, tentu mereka berdua akan merasa sangat berterima kasih. Yang satu mungkin merasa lebih berhutang budi karena jumlah hutangnya lebih besar, tapi pada prinsipnya keduanya tetap mengalami kasih karunia yang sama. Saudara-saudara, berikutnya kasih hendaknya sebagai respon terhadap pengampunan. Artinya ketika sudah diampuni, maka respon yang dimiliki adalah mempunyai kasih. Setelah menceritakan perumpamaan tersebut, Yesus menunjukkan perbedaan antara sikap wanita yang berdosa dan Simon. Wanita itu yang diidentifikasi sebagai pendosa menunjukkan kasih yang besar dengan menangis di kaki Yesus, membasuhnya dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Simon di sisi lain tidak memberi perhatian atau hormat yang sama kepada Yesus. Saudara-saudara, seperti seorang anak yang dihukum karena melakukan kesalahan yang sangat besar dan kemudian diampuni oleh orang tuanya, anak tersebut akan menunjukkan rasa terima kasih yang luar biasa. Dalam kasus ini, si anak bisa saja mengekspresikan kasihnya dengan lebih tulus dan lebih dalam karena merasakan betapa besar kasih orang tuanya. Saudara-saudara, selanjutnya pengampunan harus menghasilkan transformasi hidup. Yesus akhirnya berkata kepada wanita pendosa itu tadi, dosamu telah diampuni. Dengan pernyataan ini Yesus menegaskan bahwa pengampunannya membawa pembaruan. Wanita itu telah dibebaskan dari beban dosa-dosanya. Ini menunjukkan bahwa pengampunan yang diberikan oleh Yesus membawa perubahan yang mendalam dalam kehidupan seseorang. Ketika seseorang merasakan pengampunan yang besar, dia tidak hanya berterima kasih, tetapi juga merasakan transformasi di dalam kehidupannya. Bayangkan seorang yang terlibat dalam suatu kecelakaan yang besar, yang mengalami cedera parah misalnya, kemudian mendapatkan pertolongan medis yang luar biasa dan sembuh total, betapa dia akan mengungkapkan rasa syukur atas kesembuhannya itu. Pengampunan Yesus adalah kesembuhan rohani yang mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik. Jadi ketika kita diampuni, maka seharusnya kehidupan kita akan semakin baik.
Apa yang mau diajarkan kepada kita dalam khotbah kita ini hari ini? Pertama, menghargai pengampunan. Kita semua, baik yang berdosa besar maupun yang berdosa kecil, adalah orang yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Tuhan tidak melihat ukuran dosa kita. Dia mengampuni kita dengan kasih yang besar. Menghargai pengampunan ini seharusnya membuat kita lebih rendah hati dan penuh kasih terhadap orang lain. Jika kita menyadari betapa besar pengampunan yang telah kita terima, kita akan lebih mudah untuk mengampuni. Saudara-saudara, cobalah untuk memaafkan seseorang yang telah menyakiti hati saudara. Ingatlah bahwa pengampunan yang Anda berikan kepada mereka adalah refleksi dari pengampunan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam hidup kita pasti kita pernah disakiti. Tapi ketika kita sungguh-sungguh boleh merefleksikan bagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni kita, maka seharusnya kita pun mampu mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Yang kedua, kasih sebagai respon yang alami. Kasih yang besar terhadap Tuhan muncul sebagai respon alami terhadap pengampunan yang telah kita terima. Setiap hari kita dipanggil untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan melalui hidup yang taat, melalui pelayanan kita kepada sesama, dan melalui cara kita mengasihi orang lain. Saudara-saudara, mari kita luangkan waktu kita untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan dalam doa, pujian, dan perbuatan kita. Mari tunjukkan kasih kita dengan memperlakukan sesama lebih baik, lebih tulus, terutama kepada mereka yang mungkin tidak layak mendapatkan kasih kita menurut pandangan manusia. Tapi bagaimana Tuhan telah mengasihi kita, melayakkan kita, demikian juga kita seharusnya berbuat kepada orang-orang yang mungkin berkekurangan, mengharapkan belas kasihan kita. Yang ketiga, transformasi hidup yang berkelanjutan. Pengampunan Tuhan Yesus bukan hanya tentang pembebasan dari hukum dosa, tetapi juga tentang transformasi hidup. Jika kita benar-benar merasakan pengampunan Tuhan Yesus, hidup kita akan berubah. Dosa yang dulu mengikat kita tidak lagi menjadi penghalang bagi hubungan kita dengan Tuhan, karena kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Jadi seharusnya hidup kita harus bertransformasi, harus berubah ke arah yang lebih baik, meninggalkan dosa-dosa kita dan melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, pengampunan yang Tuhan berikan seharusnya memberikan dampak besar kepada hidup kita. Kasih kita kepada Tuhan haruslah tumbuh seiring dengan pemahaman kita tentang betapa besarnya pengampunan yang telah kita terima. Mari kita terus hidup dalam kesadaran bahwa dosamu telah diampuni. Karena dosamu telah diampuni, tunjukkanlah kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang mengingatkan kami atas pengampunan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Ajarlah kami agar kasih kami semakin besar
kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Amin.